di sini maupun ada yang di itu, bahwa kita punya iman bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai ibadah ini. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian daripada tim penghiburan Gereja Kristus Ketapang. Pada waktu dia mendapatkan video klip begitu ya, di mana seorang ibu orang India yang ada di Singapura ya, dia bilang bahwa selama ini saya sangat terganggu karena suami saya tidurnya ngorok, tetapi sekarang saya rindu karena saya ingin mendengar dia ngorok. Tapi kan sekarang karena dia sudah meninggal, berarti kan sudah tidak lagi begitu ya. Maka dari kejadian dia nonton video film ini, jadi ini suami seorang hamba Tuhan, istri juga hamba Tuhan ya. Jadi pas waktu dia mau tidur, istrinya ngorok kenceng, dia pas bangun nggak bisa tidur, lalu dia senang ya, ternyata kamu masih hidup begitu ya. Jadi dia bersyukur
Tadinya dia nggak bersyukur karena ngorok itu nggak bisa dia tidur ya, membuat dia nggak bisa tidur. Tetapi sekarang, nah sekarang kita juga kalau kita tidur ternyata ada misteri yang kita tidak tahu. Tetapi orang Israel punya satu keyakinan, kalau saya tidur, kalau saya melek, pasti saya akan ketemu Tuhan. Kalau ternyata dia akan meninggal gitu ya. Karena apa? Sebelum dia tidur dia mengucapkan doa seperti ini. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkannya, karena Engkau yang sudah menebus hidupku. Gitu ya. Nah, ayat itu juga diulang pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya. Padahal sebelumnya dia merasakan kengerian paling ngeri, sehingga dia tidak lagi bisa menyebut Bapa. Pada waktu kalimat pertama dia bilang, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masih pakai Bapa. Tetapi pada waktu saat titik tertentu dia harus menerima cawan murka Tuhan, dan seluruh totalitas salah, dosa, dan pelanggaran seisi dunia harus ditanggung padanya. Maka pada waktu itu Allah Bapa yang kudus itu melihat anak yang dikasihi ini menanggung segala salah, dosa, dan pelanggaran, maka kesuciannya tidak bisa lagi memandang dosa itu. Maka Allah memalingkan mukanya. Maka disitulah Tuhan kita Yesus Kristus merasakan ketakutan yang paling takut, merasakan kesusahan yang paling susah. Maka dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Oh Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini sangat serius. Pada saat saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tidak memikirkan bahwa hidup kita terpisah daripada Allah yang maha kekal itu. Puji Tuhan. Tadi ketemu di depan sama Pendeta Hilton, saya tangling. Coba dari WA kita tiap hari bisa kirim doa, sekali ketemu wajah dengan wajah, kok pangling ya, lupa. Tapi untung suamiku Pendeta Timotius Chandra ingat. Dia bilang, itu kan Pendeta Hilton. Oh iya, puji Tuhan. Kami memang, suami saya Pendeta Timotius Chandra adalah ponakan dari Sukne. Dan saya juga termasuk ponakannya. Helen juga, Daniel juga termasuk ya, keponakan tersayang. Puji Tuhan, maka di atas nama keluarga besar dari Sukme, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk tim penghiburan dari DKK, juga terutama untuk Muse ya, Muse Hilton yang boleh melayani kami, boleh selama pendokaan penghiburan dan juga besok di kremasi. Memang satu hal yang membuat kita, manusia memang cenderung tidak siap untuk menghadapi apa yang terjadi. Karena dalam hati saya, Sukme pasti Tuhan masih waktu untuk melihat anak mantu, cucu sampai cicit maunya ya. Tapi kehendak Tuhan bilang apa? Memang sudah waktunya. Dan saya bilang kepada Tuhan, waktu mama mertua di Jambi meninggal, Sukme video call, saya ada rekam. Sukme bersama mama ngomongannya persis. Kita sudah tua, kita sudah jadi mama, sudah jadi popo. Jangan khawatir katanya. Saya bawa rekam loh apa yang Sukme ngomong sama mama sebelum dipanggil Tuhan. Sukme walaupun saat itu saya tidak tahu dia belum dibaptis, tapi setiap kali Susuk telepon suruh saya doa. Sukme ikut-ikutan. Tiap kali masuk rumah sakit dia pasti telepon tanpa, saya nggak tahu pengetahuan Susuk atau tidak ya. Tapi Sukme ada berapa kali, saya itu 2 atau 3 kali langsung minta Lin Alyong, dipanggil Alyong, ponakannya Lina, saya Lina Chang, doakan Sukme. Jadi saya waktu itu doakan dalam keadaan dia sakit, biasalah kita berdoa untuk orang sakit bagaimana. Tapi kata kemarin pas Jumat yang lalu, sebelum Jumat hari Kamis sore, waktu saya besok sama saudari Nini Magdalena di tokonya, telepon masuk, dia katakan saya Lili. Saya kirain Lili anaknya Ii Anyong ya, Ii Anyong juga namanya Lili. Saya Lili, dia bilang C, panggil C. Oh kenapa
Mama mau dibaptis. Aduh, saya puji Tuhan. Harta yang paling berharga dari anak untuk orang tuanya. Harta yang paling bernilai. Bukannya keluarga, tapi apa? Ingin mamanya dibaptis, ingin mamanya diselamatkan. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali kamu anak yang berbakti. Kamu anak yang luar biasa, yang boleh memberi kesempatan untuk Muselina membaptis mama. Karena selama ini setahu saya cuma doa sih, nggak tahu mama belum dibaptis. Tapi karena Lili anaknya mengatakan, Aso, ini mama mau dibaptis. Maka Jumat saya cepat-cepat janjian sama Vivi sama Fufu bahwa kami siap datang untuk membaptis mama. Puji Tuhan, sampai di rumah sakit Tarakan kita diizinkan cuma 2 orang masuk. Nah, saat itu kesempatan untuk saya datang masuk dan melihat. Mungkin dia dengar suara ponakannya Alio, Sukme, langsung dia buka matanya. Sukme, buka mata. Saya bilang, Sukme, saya Lina datang. Sukme sudah percaya Yesus, mau percaya Yesus. Dia mengangguk. Ini ya saksi hidupnya ya. Kalau tidak percaya, karena kita pegang HP untuk doakan, untuk bacakan Mazmur, kan boleh. Tetangga-tetangga semua bacakan ayat untuk keluarganya. Dan kami diizinkan bawa HP untuk bacakan Alkitab. Dan saya bilang kita bacakan Mazmur dan ada rekam sedikit. Sukme mau percaya Yesus. Sukme mau dibaptis, dia mengangguk lagi. Mau. Dan saat itu juga saya sebagai hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau, Sukme, Jauh Cuing, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan saat ini kamu sudah menjadi milik Tuhan, milik kesayangan Tuhan. Selamat. Sukme tertidur lagi, nanti bangun lagi karena pengaruh obat. Ya. Puji Tuhan, saudara. Sukme saya lihat begitu cantik bertemu Yesus. Amin. Ya. Cucu juga relakan, anak mantu cucu saya juga harus relakan karena Sukme sekarang sudah bersama Tuhan Yesus. Satu lagu yang akan saya berdoa nyanyikan, arti kehadiran Tuhan. Tuhan hadir dalam keluarga Susu dan Tuhan akan memberkati Susu. Jalanmu tak terselahi oleh senyap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah yang tak terduga kasihmu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kalau Tuhan sudah hadir di tengah kita, di jantung keluarga Susu, maka kita akan merasakan damai kasih Tuhan yang luar biasa. Sukme sudah di surga, dia sudah bahagia di sana menantikan kita. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku,
minyak dituang, ada harum semerbak ya. Itu artinya saya dan Bapak Ibu waktu melihat almarhumah kita ingat kebaikan-kebaikannya. Ada nggak kekurangannya? Ada nggak keburukan? Ada. Tapi artinya nggak boleh dibicarakan. Karena nanti akan ditutup petinya. Yang akan kita bicarakan adalah tentang kebaikan. Ya, oke. Kasih daripada surga biarlah memenuhi tempat ini dan biarlah mengalir di hati kita sekalian dan membuat damai di dalam hidup kita. Dimulai daripada Jensen. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir memenuhi hidupku, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir memenuhi hidupku. Maka pada saat kita tidak melihat jalan Tuhan, pada saat kita tidak mengerti rencana Tuhan, kita tetap pegang akan janji Tuhan, karena pengharapan itu datang daripada Tuhan. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
daripada almarhumah sebagai simbol ya bahwa almarhumah meninggal dengan dikelilingi oleh orang-orang yang kasih. Saat Buddha melihat jalanmu, saat Buddha mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, jaya selalu ku percaya. Oke, kalau sudah petugas di saat badai bergelora, ku akan jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya, lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Kita bisa tenang karena kita menerima kasih yang sempurna, menerima kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bukan karena kebaikan kita, tetapi karena ada darah Tuhan Yesus. Anak-anak untuk terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau berikan aku layakanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintuku dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang benar.
pembelajaran kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai keluarga yang ditinggalkan, baik yang ada di sini maupun ada di Amerika, bahkan juga ada keluarga besar yang di Taiwan. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, ibadah, penghiburan dan penutupan peti selesai. Besok masih ada ibadah pelepasannya pukul 10.30 ya di sini. Lalu setelah selesai ibadah, lalu kita akan sama-sama pergi ke krematorium Tabita itu di rumah sakit Ukrida ya. Nanti akan melanjutkan juga prosesi daripada proses pengabuan ya. Nah, lalu setelah itu abu nanti akan disemayamkan karena nanti akan menunggu keluarga ya yang akan datang dari Amerika ya. Demikian berita keluarga. Tuhan Yesus memberkati.